Pagi, Tin. Iya, Pak Jeffrey, selamat pagi. Ya, selamat pagi ya, sudah sore ada di Zoom. Jadi, terima kasih untuk kalian yang sudah bawa doa buka dan Ucok yang membawa MC. Dan terima kasih juga buat Tuhan yang masih izinkan orang bangun pada pagi hari ini sehingga orang dapat kumpul sama-sama di Zoom kan untuk belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita mengawali kita punya aktivitas kehidupan, kita orang isi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan renungan yang akan saya bawakan adalah mengenai rumah tangga Advent dan judulnya adalah Seed Sowing Wedding. Dan kalau dalam bahasa Indonesianya ini kopi langsung adalah menabur bibit dan mencabut rumput. Oke. Jadi kalau bahas menabur dan mencabut ini ada hubungannya dengan tanah kan? Oke, kita mau baca kutipan pertama kita langsung terkutip dalam kutipan yang bagian AHA ini di AHA 201.3. Minta saudara-saudara yang ada di Zoom untuk membacakan kutipan pertama kita. Minta kesediaan ini account JR bisa tahu ini dengan siapa. Selamat pagi. Halo. Apakah JR ini dengan anti Jacqueline Rumagit? Kita ini coba saja ya. Oke, ya halo Anti Jacqueline, selamat pagi. Boleh baca? Ya Anti, dipersilakan untuk membacakan kutipan ini. Silakan. Pada tahun-tahun pertama dalam kehidupan seorang anak, tanah hatinya harus dipersiapkan dengan hati-hati untuk menerima rahmat Allah. Kemudian, bibit-bibit kebenaran harus ditaburkan dengan hati-hati, kemudian dipelihara dengan rajin. Maka Allah yang memberi pahala atas usaha yang diadakan dalam namanya akan menghidupkan bibit yang ditabur itu. Mula-mula keluarlah kecambah, kemudian mayangnya, akhirnya butir gandum yang sempurna dalam mayangnya. Oke, terima kasih Anti Jacqueline sudah bacakan. Oke, untuk bercakap-cakap dengan kutipan ini, kita mau minta kesediaan dari Kakak Janus Lydia. Halo, selamat pagi Kak. Halo Christine, selamat pagi. Jadi Anti Jacqueline sudah bacakan kutipan pertama kita. Jadi Kak Itin mau bercakap-cakap dengan kakak ya. Iya. Oke. Jadi Kak Lydia dibilang di sini pada tahun-tahun pertama dalam kehidupan seorang anak. Kira-kira itu tahun-tahun pertama itu dari umur berapa Kak? Dari umur 1. Golden. Iya kan? Di situ saatnya untuk apa di sini Kak? Untuk tanah hatinya dipersiapkan kan? Tanah hati. Dan apakah mempersiapkan tanah hatinya itu dengan sembarangan atau seperti apa Kak? Sudah jelaskan di kutipan ini bilang apa Kak? Dengan? Carefully. Hati. Betul. Sebelum lanjut, apakah tanah, the soil, sama dengan the heart? Ya kan? Benar. Oke, jadi kita ambil gambar yang di samping ini. Ini ada bentuk hati, lalu tanah ya. Ini cuma ilustrasi gambar saja.
Mantap. Oke. Lalu untuk supaya apa Kakak Lydia tanah hati dipersiapkan dengan hati-hati? Untuk menerima grace Tuhan. Grace. Kalau yang Kakak Lydia sudah pelajari, bahkan Kak Lydia sudah bawakan, grace itu untuk apa? Untuk obey. Jadi tujuan tanah hati dipersiapkan dengan hati-hati untuk supaya nanti ini anak-anak dapat apa? Menerima Anak-anak bisa grace obey. dan bisa obey kan? Lalu lanjut dibilang di sini, kemudian bibit-bibit kebenaran harus ditaburkan dengan hati-hati. Kalau yang kali dia tahu bibit-bibit ini atau seed, ini sudah dibilangnya di ayat mana ketika dia punya bahasa ini, dia punya benih sama dengan firman Tuhan di mana? Lukas 8 ayat 11. Nah, ini harus ditaburkan kan dengan hati-hati. Lalu Iya. dia kalau habis ditaburkan, itu yang ditaburkan itu benih mau dibiarkan atau dilakukan seperti apa, Kak? Dipelihara. Apakah cuma sampai dipelihara? Dibilang dengan apa, Kak? Dengan rajin. Ini Kak ingat siapa yang bawa? Diligently. Kak Bobby. Itu dia kan, dan saudara-saudara bisa mengerti dengan dalam kan pelajaran yang sudah dibawakan oleh Kak Bobby waktu sebelum RTA yang Itin bawakan. Lalu di sini, dan apakah kita punya usaha bisa menghasilkan sesuatu tanpa ada Tuhan yang bekerja sama, Kak Lydia? Tidak bisa. Karena orang tahu apa itu ayat, Kak, yang tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. John 15 ayat 5. Iya ta? Oleh karena itu harus ada kerjasama dengan Tuhan, sehingga dibilang di sini maka Allah yang akan memberi dia punya rewards kan di bahasa Inggris atau rewards atau pahala betul, Kak? Iya, upah sama. Atas usaha yang diadakan dalam namanya. Ini kan rupa dalam namanya, rupa ada hubungan kan, berhubungan sama yang with connected di GC 59.1 kali dia bisa paham kan? Iya. Lalu akan menghidupkan bibir yang ditabur itu. Jadi ketika ditabur bibit dan ditaburnya dengan hati-hati, lalu dipelihara dengan rajin, maka ini yang akan menghidupkan bibit yang ditabur itu siapa, Kak? Tuhan. Sehingga apakah ini juga akan menghidupkan bibit yang ditabur itu Tuhan. Lalu mula-mula keluar kecamba mayang ini siapa, Kak? Ini benih kan yang tadi, benih yang ditaburkan ke anak-anak. Proses pertumbuhan. Dia punya proses pertumbuhan. Jadi artinya Kak Lydia, kalau habis tabur benih firman Tuhan, apakah langsung atau ada dia punya tahap, ya kan? Ada dia punya tahap. Oke. Ini kita kasih lihat gambar ya. Jadi dia punya proses seperti ini kan? Apakah ini dia punya pertahapan? Pas kalau yang jagung dari buah, biji, baru tuh mulai ada buah atau tongkol, ya kan Kak Lydia? Ini salah, gambarnya kecamba begini, putar begini, salah. Kecamba, lalu tanam vegetatif dan menghasilkan buah, lalu ada buahnya yaitu ini dalam kurung tongkol ya. Lalu balik lagi jadi biji kan Kak Lydia, ditanam lagi tuh begitu terus. Nah, dia punya perputaran, dan sama juga seperti ini, untuk menghasilkan tanaman yang indah harus mulai ditabur dari benih. Lalu langsung jadi bunga yang indah, bertahap dari kecamba,
ini mulai bertumbuh jadi remaja, dewasa, pokoknya seperti itu kan, lalu baru bisa menghasilkan bunga yang indah. Jadi saudara-saudara yang lebih mengerti tentang pertanaman dapat juga mengerti ini ya. Jadi kalau anak-anak habis ditaburi firman, tidak hanya satu kali untuk dibilangkan, Kakak Lydia harus dibilang di sini dengan rajin kan, ditaburi terus dengan benih firman tak? Betul. Oke, terima kasih Kakak Jenesi. Sama-sama, Christine. Oke, kita akan lanjut di kutipan masih di AHA. Kita baca. Tin. Ya, Yang halo. notnya sebelum gambar tadi mana, Tin? Tante belum bisa join nih. Oh, iya Anti. Oh, internetnya. Ini ada pause tadi Anti. Sorry Anti. Yang mana? Turun lagi. Ini itu Anti. Halo. Oh, itu Ya, dia. Note. Ini note sampingan itin saja. Oh, oke. Ya, sama. Tapi diambil dari kutipan ini. Jadi kalau screenshot kutipannya. Tin, Tin. Ya. Ini. Iya deh. Oh, dipersilakan. Oke, Tin. Thank you. Ya, oke, terima kasih. Lanjut ya. Di kutipan masih bagian dari yang Anti Jacqueline bacakan dan juga sekarang di AHA 201.4. Sekarang itu meminta kesediaan dari Anti Nuning lah. Selamat pagi Anti Nuning. Tin. Ya, baca ya. Ini AHA 201.4. Sering kali terjadi karena kelalaian orang tua, setan menaburkan bibit-bibitnya di dalam hati anak-anak. Maka suatu panen yang memalukan dan duka cita dilahirkan. Dunia dewasa ini hampa akan kebaikan yang benar karena para ibu bapa telah gagal mengumpulkan anak-anak mereka kepada dirinya dalam rumah tangga. Para orang tua tidak menjauhkan mereka dari pergaulan dengan orang-orang yang sembrono dan nekat. Oleh sebab itu, anak-anak telah pergi ke dalam dunia untuk menaburkan bibit kematian. Ini hasil yang ini menaburkan bibit kematian karena kenapa Anti Nuni? Karena kelalaian orang tua itu. Nah, kelalaian orang tuanya satu kali atau dibilang di sini apa Anti Nuni? Seringkali. Kalau kata seringkali itu Anti Nuni bisa mengerti artinya apa? Apa? Berulang-ulang terus ya. Iya, dan karena kelalaian orang tua yang terjadi terus-menerus, maka yang harusnya tugas orang tua yang tadi di atas yaitu taburkan benih, yang taburkan siapa? Kalau orang tuanya lalai untuk taburkan. Setan. Dan bibit-bibit setan apakah baik Anti? Enggak kan? Enggak perlu ditanyakan lagi. Enggak baik. Dan ditaburkannya di dalam hati kan? Hati atau tanah. Ya kan? Dalam hati anak-anak. Lalu, apakah kalau setan yang mau menaburkan benih ini Anti Nuning suka mau ditaburkan benih oleh setan di hati anak Anti Nuning? Tidak kan? Dan karena tidak mau, makanya dibilang di kutipan ini orang tua jangan apa? Lalai. Baik jangan sampai kalau yang sudah sering kali ini sudah keterlaluan ya kalau dibilang, tapi kalau satu kali pun lalai setan pasti akan taburkan kan? Iya. Dan hasil dari taburan bibitnya setan ke dalam hati anak-anak karena kelalaian orang tua adalah apa Anti Nuning? Panen yang memalukan. Ketika musim panen, apakah
membawa sukacita, tidak kan? Tapi di sini apa? Memalukan. Oh, shame and sorrow. Oh, jadi kalau maksudnya duka cita dilahirkan, seperti tuh anak kalau cuma dipunya hasil seperti ini lebih bagus, nggak usah dilahirkan ke dunia ini kan? Kalau cuma membawakan panen seperti ini. Lalu dibilang di sini, dunia dewasa ini hampa akan kebaik. Oh, putus. Ya, oke. Mungkin semua terpegang di wireless. Oke. Halo Anti Nuning. Tin. Oke, maaf ya. Nggak apa-apa. Lalu Anti Nuning, di sini dibilang dunia dewasa ini hampa akan kebaikan yang benar karena kenapa Anti Nuning? Ini juga dia punya klien dari orang tua. Apa lagi dia punya klien? Dia punya klien apa? Karena orang tua telah gagal anak-anak mereka kepada dirinya di dalam rumah tangga. Itu dia. Lalu apalagi Anti Nuning? Gagal mengumpulkan dengan apa? Ini kan? Dan tidak menjauhkan mereka dari pergaulan dengan orang-orang yang sembrono. Dan nekat, itu dia. Jadi ini kelalaian yang disebutkan dalam kutipan ini kan kelalaian dari orang tua itu. Dia tidak gagal kumpulkan dia punya anak-anak mereka dalam rumah tangga mereka, sehingga kalau gagal kumpulkan anak-anaknya pasti tercerai-berai kan Anti Neni. Dan kalau tercerai-berai dia mau cari yang bisa merangkul atau mengumpulkan dia, dan bisa saja dia bisa menemukan berdasarkan kutipan ini dia dapat pergaulan yang nggak baik kan. Entah dibilang di sini di kutipan ini orang yang sembrono dan nekat. Ini orang-orang yang nggak baik ya, untuk orang punya pergaulan association. Dan oleh sebab itu anak-anak pergi ke dalam dunia. Kita Nabur bibit kematian. ini bisa lihat Isword. Isword. Nggak bisa? Maksudnya lihat dari screen? Iya. Udah ada tuh screennya, tapi belum ada tulisannya, masih kosong. Nah, ini bisa lihat? Nggak kelihatan itu. Sudah kelihatan? Oh, sudah. Nah, oke. Nah, ini boleh Anti Nuning baca? Oke. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Wah, jadi tadi karena klien orang tua, anak-anak pergi kemana Anti Nuning? Pergi ke dunia. Sedangkan dunia ini apa berdasarkan ayat tadi Anti Nuning? Ada siapa? Adalah apa Anti Nuning? Ini Antiku. Ini. Permusuhan dengan Allah. Lalu kalau anak-anaknya pergi ke dalam dunia atau menjadikan ini dunia jadi sahabat, apa? Menjadikan dirinya sebagai musuh Allah juga. Ya. Sorry. Nah, ini kan. Dan tentu saja kalau sudah jadi musuh Allah, pasti bukan yang ditaburkan benih kehidupan, tapi benih kematian. Jadi tidak heran kan kalau sudah bersahabat dengan dunia, yang ditaburkan adalah bibit kematian. Karena yang memiliki kehidupan hanya Tuhan, dan kehidupannya hanya yang dimiliki oleh Tuhan. Tapi kalau sudah berteman atau bersahabat dengan dunia, sudah jadi musuh Tuhan. Artinya yang ditaburkan bukan lagi bibit kehidupan, tapi bibit kematian itu, atau benih kematian. Oke. Ini ayat tentang benih
yang dijatuh ke 4 tanah ya, tapi yang Itin ambil yang di pinggir jalan. Terima kasih Anti Nuning, Itin mau minta dari Zoom yang bacakannya. Kalau gitu Uncle Gun, apakah Uncle Gun bisa baca? Atau ketepilan gambarnya? Mulai sering kali itu, Tin. Enggak, Ini Uncle Gun kepada setiap orang. Oh ya, Matius 13 ayat 18 sampai 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Oke, terima kasih Uncle Gun. Sama Tin. Jadi Uncle Gun kalau yang ini orang tuanya yang lalai kan, tapi kalau yang dari bacaan kutipan ini dia punya, ini kita ambil secara spiritual ya, ini orang itu adalah orang tua kan yang kasih tabur, lalu anaknya yang mendengar, tapi yang rampas siapa Uncle Gun? Si jahat. Nah kalau yang ini memang karena dia punya orang tua yang lalai, tapi kalau yang ini ada ditaburkan, tapi dilakukan dengan rajin kan, dikasih setiap hari, hanya tabur, dan ini benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Cuma dengar tapi tidak mengerti. Dan apakah kalau mengerti itu adalah yang wise kan? Wise shall understand. Nah itu dia. Artinya kalau dia tidak mengerti sehingga si jahat terampas, apakah ini golongan foolish, Uncle? Iya toh? Oke. Uncle Gun baca lagi itu ayatnya yang kecil ya. Sebelum baca kita, ini note saya. Ini dia. Ini kita share gambar ya. Ini, oke. Ini orang tuanya berhasil kan rangkul. Ini kita artikan gambar ini saja, walaupun kita tidak tahu kenyataan dari ada foto ini kenapa, tapi yang kita mau ambil gambar ini di mana orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya yaitu ibu merangkul kedua anaknya kan untuk belajar sama-sama akan firman Tuhan. Tapi kalau yang di sini Uncle Gun bisa lihat gambar di mana ini orang tuanya lagi melihat anaknya pegang apa ini Uncle Gun? Yang sebelah mana? Kiri. Yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya, pegang Alkitab, Tin. Ini Yang paling itu iya. pegang HP. Pegang HP. Lalu kayak gaya-gaya bersembunyi kan? Ya, kayak Itin ya. Itu nggak pegang HP Uncle Gun, dipegang orang tua. Tuhan. Itu pegangnya jarang ya Uncle Gun. Puji Tuhan. Tuhan. Ini dia punya orang tua lagi lihat. Ini punya anak lagi ngapain ya pegang-pegang handphone. Lalu kayak lupa serius banget. Lupa sampai nggak bisa tahu DP mama ada di belakang. Pas dia punya orang tua lihat dia punya anak punya sikap seperti ini orang tuanya langsung bilang, lagi bikin apa ngana di situ? Enggak kan? Dia punya orang tua pergi lalu ke meja belajar, buka Alkitab, ya kan? Dan tulis yang penting-penting untuk mau disampaikan kepada anaknya. Mantap dah ini Uncle Gun. Iya. Lalu pas dia punya mama sudah banyak senjata firman Tuhan untuk mau kasih bilang kepada anaknya, maka dia punya orang tua datang lagi kan, ini di kamar anaknya. Untuk kasih lihat, ini loh nak, ini hal-hal jahat, kasih tahu kan. Ini apakah ini berusaha untuk supaya rangkul dia punya anak-anak. Kalau ini sudah terangkul dia punya anak-anak. Tapi kalau ini dia orang tuanya mau rangkul anak-anaknya supaya tidak terjerumuskan ke dalam pergaulan yang sembrono dan nekat. Ya kan? Iya. Apakah dia handphone ini banyak sekali. Entah banyak ya. Entah mainan ataupun video bisa, pokoknya yang sembrono dan nekat bisa ada di dalam handphone ini kan. Sehingga orang tuanya rangkul dia punya anak-anak supaya tidak terjerumus ke situ. Ini
artian gambar dari kutipan yang sudah Anti Nuning bacakan tadi ya. Oke, lalu ini kalau ini sama ya, mencabut rumput. Kalau Indonesianya langsung penekannya mencabut rumput. Lalu ini weeding. Itin dasar weeding itu adalah penyiangan. Dan apa itu weeding atau penyiangan? Ini Itin lihat di Wikipedia bahwa penyiangan itu merupakan suatu kegiatan mencabut gulma yang berada di ini mencabut gulma ini tugas dari siapa, Uncle Gun? Tugasnya petani. Dan apakah petani itu adalah orang tua kan yang mau mencabut rumput-rumput yang dalam hati anak-anaknya? Iya, iya. Sela-sela tanaman pertanian dan sekaligus menggemburkan tanah. Oh, ini tugasnya dari orang tua. Dan gulma itu kita lihat ini mencabut gulma. Gulma itu tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan. Ini pasti sudah tahu kan, rumput-rumput yang ada bertumbuhan di tanah-tanah pasti kayak bilang, aduh ini rumput cepat sekali bertumbuhnya, rasa tidak suka dia hadirkan di situ atau itu rumput bertumbuh pada lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi. Jadi dia yang lebih merebut, dia punya pokoknya yang bagian pertanian lah yang lebih mengerti ya. Pokoknya gulma itu tidak diinginkan untuk hadirkan di lahan pertanian. Oke, sama seperti juga orang tua tidak mau rumput-rumput liar ada dalam hati anak-anaknya. Sehingga orang tua lah yang akan mencabut itu rumput-rumput dalam hati anak-anak. Oke, itulah pengertian dari weeding-nya. Oke, kita lihat. Oke, kita mau lihat ini gulma secara spiritual. Nah, terima kasih Uncle Gun sudah bacakan. Oke, sekarang kita mau minta kesediaan dari Opa Johan Ruus. Halo Opa, selamat pagi. Pagi, Tin. Ya Opa, boleh baca ayat yang familiar di Matius 15 ayat 19? Iya. Iya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini semuanya berasa ada di mana, Opa Johan? Dari hati. Dan hati sama dengan apa, Opa? Berdasarkan apa yang Opa baca ini, Opa bisa lihat yang Itin ada kasih stabilo biru. Itu pikiran ya. Pikiran. Ya kan, hati sama dengan kita punya pikiran kan, Opa? Betul. Lalu Opa, itu bisa kelihatan apakah bisa terlihat dari kita punya sikap kan? Dan iya, kalau Opa bisa lihat gambar yang di samping ini sikapnya ada sesuatu ini kan? Oh betul, ada. Kelihatan murung-murung ya. Dan apakah ini gambar pun dialami oleh kami sebagai anak-anak? Ini betul. Kalau orang tua pasti bisa lihat ini, kita punya anak ini ada yang aneh-aneh ini, ada yang disimpan atau ada yang dia pikirkan ini, ya kan? Iya. Dan pasti kalau anak-anak pembunuhan perzinaan dalam pikirnya belum sampai ke situ, tapi apakah ini pikiran jahat, ya kan? Iya. Pasti ada itu dalam pikiran. Dan apakah ini tugas dari orang tuanya yang mau cabut, dan cabut itu mau supaya dia bisa ungkapkan kan apa yang dia pikirkan, yaitu pikiran jahat, ya kan, Opa Johan? Iya, tugas untuk membuat dia cerah, ada untuk dia kembali senyum kan? Dari dan apakah anak-anak sekarang kayak orang tua yang banyak pikirannya kan? Ini masih kecil murung-murung. Apalagi orang tua kan? Orang tua yang mau pikir dia punya anak bagaimana dia punya masa depan, mau kasih keseharian. Ini malah anaknya yang banyak murung-murung, iya toh?
Iya, Pikir apa betul. sih anak-anak kan? Dan ini juga dialami oleh saya pribadi. Tapi sudah tidak lagi ya. Amin, amin. Puji Tuhan. Amin. Luar biasa. Oke, kita lanjut saja. Oke, di kutipan ini AHA, bagian AHA. Kita bahas tentang AHA ya. Oke, sebelum saya mengartikan gambar ini, baca dulu bagus kutipannya ya. Terima kasih Opa Johan sudah baca. Sama-sama, Tin. Terima kasih ya, Tin. Apa yang ini? Tulisannya yang di garis-garis merah itu loh, warnanya sama backgroundnya hitam. Tulisannya kayaknya Itin kasih warna putih ya. Ya bisa kelihatan. Gimana? gitu, mantap. Oke. Tapi dia punya ini hilangnya, kita kasih ambil important. Itin kasih Nah, gitu, Tin. Ya anti ini warna. Oke, lanjut. Itin mau kasih yang ini juga karena yang mau dibaca bahasa Indonesianya ya. Ya, sorry. Kena dia punya warna yang bukan, dia punya warna netral. Tunggu ya, yang ada kirim. Pekerjaan yang maha penting. Oke. Tidak apa-apa. Oke, sudah ya. Antin ini sudah bisa lihat? Dah. Iya, kakak Jenesi. Oke, ini kita kasih ke bawah saja dulu itu. Adik punya gambar ya Kak Jenesi. Saya kata Kak Jenesi bilang untuk adik berbuka. Oke. Terima kasih tadi Opa Johan. Kita mau minta sekarang Oma Tilma. Halo Oma Tilma. Selamat pagi Oma Tilma. Selamat pagi, Itin. Boleh baca kutipan AHA 202.1. Ini di MKB ya, membina keluarga bahagia. Dipersilakan. Oke, Itin. Ya. Ini pekerjaan yang besar ini, Tin. Ya, Oma Tilma, dipersilakan. Oke, iya. Pekerjaan yang besar dalam pengajaran yaitu mencabuti rumput-rumput yang tidak berguna dan beracun ialah suatu pekerjaan yang maha penting. Karena kalau dibiarkan begitu saja, rumput-rumput tersebut akan bertumbuh hingga tercekiklah tumbuh-tumbuhan yang berprinsip moral dan kebenaran yang indah itu. Wah, terima kasih Oma Tilma. Si Itin. Kita lihat dulu ya. Oma Tilma lah, Itin bercakap-cakap ya. Iya, boleh. Oke. Oma Tilma, Iya. ini tumbuh-tumbuhan yang berprinsip moral dan indah dan kebenaran yang indah itu, ini tumbuh-tumbuhannya. Iya. Ini tercekik karena kenapa? Tercekik karena ayo. Ya, coba lihat apakah ini karena rumput-rumput yang tidak berguna dan beracun ini tidak dicabuti kan? Ini dia punya negatif kan? Tapi kalau punya positif, ini tumbuh-tumbuhan yang indah ini tidak tercekik karena rumput-rumput liar atau yang tidak berguna dan beracun berdasarkan kutipan ini dicabuti kan? Dan apakah pekerjaan untuk mencabuti rumput-rumput ini adalah pekerjaan yang besar atau kalau the great word of instruction ya, pekerjaan yang besar dalam pengajaran kan? Dan dibilang ini pekerjaan yang besar ini dalam pengajaran adalah pekerjaan yang maha penting. Wow. Important one, most important. Oke. Kalau maha penting, ada enggak pekerjaan lain selain mencabuti rumput-rumput? Oma Telma. Ada, Tin.
ulangnya, itu ulang. Apakah kalau pekerjaan mencabut rumput adalah pekerjaan yang maha penting? Apakah ada ndak pekerjaan lain selain mencabuti rumput-rumput, Oma, yang lebih penting? Kalau yang mencabut rumput-rumput lebih maha penting? Iya. Ini pertanyaan, Oma Telma. Ya, iya. Oke, itu coba lagi ya. Jadi, Oma Telma, yang pekerjaan yang maha penting apa, Oma? Pekerjaan yang besar Yaitu itu mencabut rumput-rumput yang tidak berguna dan beracun. itu adalah pekerjaan yang apa? Penting, Apa? pekerjaan yang maha penting. Oke, kalau mencabut rumput adalah pekerjaan yang maha penting, apakah ada pekerjaan lain, Oma Telma? Iya, ada. Itu prinsip moral. Kebenaran. Ini prinsip moral ini adalah hasil ketika mencabut rumput. Tapi kalau tidak mencabut rumput, ini baik ini tumbuhan indah pun akan tercekik dan tidak bisa bertumbuh dengan indah, Oma Telma. Iya. Jadi apakah mencabut rumput ini pekerjaan yang maha penting? Artinya kalau ini pekerjaan yang maha penting, ini yang harus difokuskan, kan? Iya. Dan kalaupun lalai sedikit, kalau ada kelalaian sedikit pun akan tumbuh ini rumput-rumput, ya toh? Iya, betul, Tin. Oke. Ini dikutip lagi nih, karena kalau dibiarkan begitu saja, sudah ada dikutip ini, rumput-rumput tersebut akan bertumbuh. Dan kalau rumput-rumput itu bertumbuh terus, apakah dia akan mencekik? Ini bahasa Inggrisnya. Tercekiklah ya. Tumbuhan yang Betul kan, tercekik. Tercekik ini tumbuh-tumbuhan yang berprinsip moral yang sudah ditaburkan lama oleh orang tua kepada anak-anaknya. Jadi kalau orang tua lalai sedikit pun untuk mencabut rumput, pasti nih rumput tumbuh kan? tumbuh. Ini Iya, kalau Tin. dibilang ini untuk mencabut rumput adalah pekerjaan yang maha penting. Iya, benar, Tin. Oke. Ini diartikan secara spiritual ya. Iya. Dan bisa juga secara natural. Pasti orang kalau lihat rumput-rumput di luar rasa gemes kan, seperti Mak Jo bilang. Pengen mau dicabut itu rumput-rumput karena menghalangi tanaman-tanaman yang indah. Seperti kalau nenas gitu toh. Kalau rumput yang lebih besar dari nenas kayak gemes gitu, Mak. Betul itu, Tin. Oke, sekarang mari lihat gambarnya. Oma Tilma, suka nggak lihat ini wajah anak seperti ini? Lebih wajah begitu ya, Tin. Apa kayak marah ini. Kalau kata ke Korea jangan lihat nama-nama. Baby holding change. Oke. Ini banyak dia punya rumput-rumput kan di dalam hatinya ini anak-anak. Jika Oke, Anggun, itu ya. Terima kasih. Tapi itu tidak begini toh. Oke, Oma Tilma. Makasih, Tin. Iya, Oma Tilma. Ini banyak rumput-rumput kan, dan ini orang tuanya di belakang lagi tunjuk dia kan. Kenapa kamu nak? Kayak kenapa muka sudah seperti ini, ya toh? Apakah ini dia punya muka ini di belakang dia punya orang tua? Kalau ini muka dapat lihat di muka orang tua, apakah dia punya orang tua? Berani sekali ya mukamu seperti itu kan? Ini kalau orang tuanya cepat meledak ya. Nah, tapi ini
ini anaknya ini kita bilang saja kalau ini anaknya ditegur dia rasa apa sih kita punya kesalahan tegur-tegur pak kita ya tak? Nah kalau ini kayak lebih enak dipandangkan dia rasa iya. Dia kayak nih kayak mas dengar dia masih mendengar. Dia sedih kan dengan dia punya perbuatan sehingga dia punya mama harus atau dia punya papa harus kasih tegur ataupun kasih nasihati kepada dia kan. Nah apakah ini orang tuanya lagi sedang berusaha untuk cabut rumput-rumput yang tidak berguna kan? Rumput liar dan beracun ini kan? Liar dan beracun. Oke. Jadi ini dia punya anak. Iya ma, diam hatinya, iya ma. Kayak dia rasa kita ada buat kesalahan. Kalau yang ini enggak ya, dia rasa dia enggak. Dia ini mau dia punya rumput-rumput itu dicabuti. Oke? Oh iya betul. Nah, kita lihat lagi. Oke. Dan saudara-saudara kita mau share gambar juga. Ini kayaknya lebih banyak gambar ya. Oke. Ini apakah ini gambar di mana orang tua lagi cabuti rumput. Ini hanya satu-satu dan ini kita mau share. Dia punya pertahapan dan ini pun diterapkan di Sonda. Oke. Jadi saudara-saudara ini langkah-langkah ya dalam kasih pengajaran dan ini yang penting kan, yang terpenting, maha penting untuk mencabuti rumput. Jadi ketika lihat tuh gambar yang tadi, ini anak lagi seperti ini, orang tuanya rangkul dia kan untuk kasih nasihat dan ketika Oke. Terima kasih ya Om Tilma, kita mau ajak Om Ram. Halo Om. Iya, sama-sama Om Tilma. Halo Om Ram, selamat pagi. Pagi, Tin. Iya, jadi Om Ram, anak-anak ketika dilihat begini orang tuanya tanya kan atau kasih nasihat, kenapa nggak boleh mukanya seperti ini? Ada pikiran apa? Pokoknya banyak hal yang ditanyakan kan. Kalau yang anaknya terima ketika dinasihati dia akan menunduk dia punya kepala, tapi kalau anaknya tidak terima dia pasti akan muka tidak bagus kan di belakang orang tuanya. Nah, oke. Dan ini juga gambar selanjutnya ketika kasih nasihat ya kan, ketika dinasihati apakah tidak perlu berdoa, nggak harus berdoa kan Om Bram? Karena kalau cuma kasih nasihat itu kayak nggak ada minta bantuan dari Tuhan seperti memakai kuasa sendiri kan, dan kalau orang nggak ada usaha apa-apa, kalau orang nggak bisa menghasilkan apa-apa kan tanpa Tuhan, jadi perlu minta bantuan dari Tuhan untuk berdoa, mengakui kesalahan yang telah dilakukan baik dari yang dilakukan oleh anak. Dan juga orang tua minta kekuatan untuk tetap sabar, banyak hal lah ya kan Om Bram dalam doa yang mau disampaikan. Dan setelah kasih nasihat dan juga minta berdoa pada Tuhan, apakah setelah itu langsung bubar? Enggak kan, pasti ada peluk dia punya anak, rangkul, tunjukkanlah, show love kepada anak-anak kan. Jadi jangan cuma bilang di nasihat, oh iya mama kasih nasihat ini karena mama sayang sama kamu, tapi habis berdoa langsung bubar. Anak bilang ini cuma sampai dinasihatkan, dan pasti anak-anak mau minta dia punya untuk kasih tunjuk itu love. Jadi habis kasih nasihat, berdoa, rangkul anak-anak kan. Dan apakah ini gambar bagus ya Om Ram? Bagus sekali. Ya. Bagus. Tapi apakah lebih enak dipandang kalau yang dia punya kenyataan hidup, Om Bram? Ini kan orang lain punya kenyataan hidup kan? Betul, ya. Ini kenyataan hidup orang ini. Nah, kita ada take picture kemarin, dan ini real life ya, real life mencabut rumput secara spiritual. Dan ini picture-nya saya foto di handphone saya dari Bel. Nah, kita mau share yang dia punya real life ya saudara-saudara. Nah ini dia. Nah ini lebih
mantap kan Om Bram? Kalau lihat yang ini kayak ini orang lain punya kehidupan, ini anak orang lain, ya kan? Tapi kalau ini apakah enak Om Bram dilihat? Memang sesama presentasi kan? Dan ini pun bukan dibuat-buat, ini memang kenyataan hidup yang selalu dibuat kalau kami lagi muka saya lihat ada aneh-aneh orang gitu. Salah satunya yang saya ambil Maribel, dan ini pun terjadi juga dalam kehidupan saya ya. Bahkan mungkin saya yang lebih banyak. Jadi Mici panggil, kasih nasihat, ada apa Maribel, kok mukanya lain gitu. Mici kasih, kalau dia bilang, coba jujur sama Mici mau tolong, pokoknya Mici bantu untuk orang jujur, ungkapkan apa yang di dalam hati ini dan orang punya pikiran. Entah itu karena rasa tidak senang, kerja berat, atau apa, rasa pikiran-pikiran jahat. Jadi kalau Mici sudah lihat orang punya badan semua miring-miring, semua di atas meja, Mici bilang, ada apa? Misalnya Maribel atau Itin gitu. Jadi Mici semua, kalau misalnya orang tidak jawab, Mici semua panggil ke kamar gitu. Dan akhirnya habis jujur-jujuran, kasih nasihat, minta pertolongan dari Tuhan. Dan dulunya Mici yang berdoakan, dan sekarang Mici bilang, coba belajar Maribel atau Itin yang berdoa. Kalau misalnya lagi dalam kesalahannya, berdoa minta dan sadari kesalahan yang dibuat gitu. Dan kalau misalnya apa, Mici pun juga berdoa. Dan setelah itu, setelah kasih nasihat, setelah berdoa, Mici rangkul kami ulang. Seperti di gambar ini adalah Mici rangkul lagi ulang Maribel untuk supaya dia kembali senyum. Ini dia. Apakah Opa Johan bisa lihat ini Opa senyum kembali Maribelnya Opa? Oh, puji Tuhan, luar biasa. Senyum Amin, kembali amin. Maribelnya. Ini anggaplah yang murung tadi ini Maribel ya. Setelah dia kasih nasihat dan berdoa kepada Tuhan, dia bisa senyum kembali. Mantap. Amin, amin. Bisa cita di surga enggak Opa? Iya. Mantap tuh Opa, orang tua mencabut rumput secara spiritual dalam hati anak-anaknya kan? Luar biasa. Iya Opa. Oke. Enaknya kalau lihat gambar ini, tapi kita harus lanjut karena melihat waktu. Oke. Oke. Sekarang kita mau baca lagi kutipan. Terima kasih Om Bram dan juga Opa Johan. Oke. Sekarang meminta kesediaan dari Opa Jeffrey Toniman. Selamat pagi Opa Jeffrey. Apakah bisa baca? Selamat pagi, Itin. Di AH 202.2. Dipersilakan. Kalau sebidang tanah tidak dikerjakan, rumput-rumput yang jahat pasti akan tumbuh, yang nantinya sukar untuk mencabutnya. Kemudian tanah itu harus dikerjakan dan rumput-rumput dicabut sebelum tanaman-tanaman yang indah itu dapat bertumbuh. Sebelum tanaman berharga itu tumbuh, bibitnya harus terlebih dulu ditaburkan dengan hati-hati. Kalau ibu bapak melalaikan penamburan bibit yang indah itu, lalu mengharapkan akan menuai gandum yang indah, mereka akan kecewa karena mereka akan menuai onak dan duri. Setan selalu waspada, siap sedia menaburkan bibit yang akan tumbuh dan mengeluarkan banyak buah sesuai dengan sifatnya yang jahat itu. MKB 192.4. Terus, apa lagi? Opa Jahan, Opa Jeffrey. Oke, terima kasih Opa Jeffrey, maaf ya. Terima kasih. Oke. Jadi Opa Jeffrey, maaf. Kalau sebidang tanah itu tidak dikerjakan, apakah dia punya rumput-rumput pasti tumbuh kan? Akan tumbuh. Dan bahkan rumput-rumput ini yang lebih cepat bertumbuhnya daripada tanaman-tanaman yang indah, toh? Betul. Rumput kalau
hujan, apalagi kalau hujannya di pertumbuhan cepat banget subur. Tapi kalau tanaman butuh harus perlu seperti yang di kutipan awal, dengan rajin dipelihara, iya kan Opa Jeffrey? Betul. Dan kalau misalnya ini tanah tidak dikerjakan dan rumput-rumputnya bertumbuh terus, dia bilang di sini nantinya sukar untuk mencabutnya. Oh, di sini kalau mencabut rumput ada yang sekeras untuk tarik, bahkan itu harus pakai pacul untuk cabut supaya sampai di akar. Supaya tidak tumbuh, maksudnya tumbuhnya lumayan lama daripada kalau cuma cabut dia punya batang dan tidak sampai akar. Dan ini untuk supaya bisa tanam tanaman yang indah, dia punya syarat juga harus kasih singkir dulu ini rumput-rumput yang liar ya, lalu bisa tanam tanaman yang indah sehingga tanaman-tanaman yang indah itu dapat bertumbuh. Dan yang sudah kita pelajari di atas tadi bukan cuma satu kali, bukan habis cabut tanam sudah mau jadi, maksudnya pasti kok itu mau jadi. Oh, ini kan dibilang di sini tidak bisa seperti itu, harus dipelihara dengan rajin, ya kan? Maka bisa tumbuh ini tanaman-tanaman yang indah. Dan iya Oma. Dan sebelum tanaman yang berharga ini tumbuh, bibitnya harus terlebih dahulu ditaburkan. Oke. Dan ditaburkannya dengan apa? Dengan hati-hati. Kalau ibu bapak melalaikan penaburan bibit yang indah, lalu mengharapkan akan menuai gandum yang indah, apakah bisa Oma Pop? Nggak bisa kan? Iya. Pasti apa yang ditabur itulah yang akan dituai kan Oma? Masa tidak tabur apa-apa mengharapkan tuaian yang indah? Nggak bisa kan Oma Pop? Dan nggak bisa juga tabur benih yang indah kalau ada rumput-rumput liar. Iya. Dan ini ya, kebanyakan ini kalau ibu bapak melalaikan penaburan bibit yang indah lalu harapkan gandum yang indah, pasti mereka akan kecewa dibilang di sini. Karena mereka bukan menuai yang gandum yang indah ataupun tanaman yang indah, tapi di sini apa Oma? Onak dan duri. Oma bisa lihat gambar di samping ini. Iya. Berduri kan, Oma mau pegang ini enggak kan? Mau berdarah, Oma punya tangan tertusuk-tusuk toh? Iya. Jadi langkah awal supaya tidak bertumbuh sampai seperti ini, rumputnya yang harus dicabut kan? Iya. Nih, untuk supaya dia punya tanaman-tanaman yang indah tetap hidup. Ya toh? Ini. Kalau yang suka lihat bunga pasti enak banget lihat seperti ini kan? Tapi apakah dalam hasil yang indah ini dia punya perawatan yang sangat khusus, Oma? Iya. Lihat rumput, ada rumput, ambil, ya toh? Sebegitu juga secara spiritualnya. Dan ini orang tua lalai, tapi dibilang di sini yang di kutipan tadi orang tua lalai, tapi di sini apa? Setan selalu waspada. Ini watching, berjaga. Dia masa orang tua kalah dengan setan? Enggak kan pasti. Setan selalu waspada. Ingat para orang tua dan juga orang semua kan, orang punya tanah hati masing-masing. Setan berwaspada dan dia siap sedia menaburkan bibit-bibit yang akan tumbuh dan mengeluarkan banyak buah sesuai dengan sifatnya yang jahat itu. Jadi apakah kita harus lebih berjaga-jaga dari setan? Karena setan dia bilang di sini selalu. Berjaga-jaga. Jadi apakah benar itu ayat bilang berjaga-jagalah dan berdoalah, Oma? Iya. Benar kan? Karena kenapa? Karena setan selalu berjaga-jaga. Oke. Tukan. Kita lihat. Ini kutipan RTA-nya beberapa kutipan banyak ya, ada banyak. Ini di AHA 202.3. Tadi yang baca ini Opa Jeffrey Toniman. Terima kasih Opa Jeffrey.
Oke. Sekarang meminta dari Zoom lagi ya. Minta kesediaan oleh Anti Esther Sutardi, apakah ada di Ciyudang? Kewaspadaan. Halo. Apakah ada Anti Esther? Halo Iti. Iya, selamat pagi Anti Esther. Baca ya, AH 202.3. Dipersilakan. Halo. Anti punya suara tertutup. Oke, silakan. Suaranya berpantulan, Anti. Yang kekal harus dinyatakan dalam hubungannya dengan anak. Kewaspadaan yang kekal harus dinyatakan dalam hubungannya dengan anak-anak kita. Dengan segala siasatnya, dengan segala siasatnya yang berlipat ganda itu, setan bekerja dengan lataknya dan kemauan anak itu digoda segera sesudah mereka lahir. Keselamatan mereka tergantung pada kebijaksanaan dan pemeliharaan orang tuanya. Mereka harus bergumul dalam kasih dan takut akan Allah untuk mengisi lebih dulu taman hati itu. Menaburkan bibit yang baik dari roh yang benar, sifat-sifat baik dan cinta serta takut akan Allah. Oke, Anti Esther, terima kasih sudah baca. Anti Esther, ini kita baca dari sini ya. Dibilang mereka ini siapa mereka? Mereka harus bergumul dalam kasih dan takut akan Allah. Ini siapa? Orang yang ini, satu keluarga yang mau datang kepada Tuhan. Apakah ini orang tua? Iya kan? Iya. Ibu bapak tak? Jadi dibilang di sini ibu bapak atau orang tua harus bergumul dalam kasih dan takut akan Allah untuk mengisi lebih dulu taman hati, kan mereka taburkan bibit yang baik dan roh yang benar, ini semua harus ditaburkan dulu kan dalam hati oleh seorang ibu dan seorang ayah sebelum ini anak lahir kan ke dunia, sebelum ya kan, sebelum ada buah hati. Orang tua harus menghasilkan pergumulan dulu. Buah roh agar supaya ketika menghasilkan buah hati di sini bisa anak-anaknya punya keselamatan terjamin kan, karena di sini keselamatan anak-anak tergantung pada kebijaksanaan dan pemeliharaan orang tuanya. Apakah Anti Esther bisa lihat? Iya, betul sekali. Dan di sini dibilang, kita ke atas, kewaspadaan yang kekal harus dinyatakan dalam hubungannya dengan anak-anak. Jadi orang tua harus terus vigilance kepada anak-anaknya. Ya kan? Karena tadi apakah Anti sudah baca di atas tadi, ada setan yang selalu waspada dan siap sedia, ya toh. Jadi kalau setan waspada dan sedia, orang tuanya harus kewaspadaannya yang kekal, ya kan, eternal vigilance. Lebih dari setan kan, untuk rangkul terus dia punya anak-anak supaya ada saat-saat di mana setan untuk taburi kan benih-benih yang jahat. Ya Oma. Ini, ya Oma, dengan segala siasatnya yang berlipat ganda itu, nah ini setan punya kerja lagi. Setan bekerja dengan wataknya dan kemauan anak itu digoda. Ini dia, apa guna orang tua untuk tetap rangkul anaknya? Karena di sini bilang setan bekerja
dengan waktunya dan kemauannya untuk anak itu digoda segera sesudah mereka lahir. Apakah kalau anak-anak dilahirkan ke dunia ini siap untuk mau digoda oleh setan? Ya kan, Anti Esther? Iya, Ti. Dan karena mau digoda, orang tuanya jangan cuma suka ada anak, tapi cuma lihat seperti yang pelajaran yang mencewakan kalau tidak salah, cuma suka lihat lucunya bayinya ya kan? Maksud cuma suka lihat lucu-lucunya tapi tidak tahu bahwa ada ini musuh yang suka taburi si bayi yang lucu ini kan. Jadi jangan cuma lihat dia punya lucu-lucunya, ini bagaimana supaya kita punya buah hati yang saya sudah lahirkan ke dunia ini, dia tetap berada di rangkulan orang tua yang takut akan Tuhan. Itu dia. Jangan cuma lihat dia punya ya kan, nanda kan ini pekerjaan yang berat untuk supaya lindungi anak-anak dari setan yang selalu waspada ini kan. Iya. Iya, Oma Olce, ada Oma Olce dan minta lihat supaya nggak gerak-gerak ya. Nah, ini artinya apakah Anti Esther orang tuanya yang harus terlebih dahulu kompak agar supaya bisa terlindung ini anak kan? Iya, supaya nggak diisi setan nanti ya. Nah, iya. Nah, kalau yang seperti ini, Anti Esther. Iya. Ini Anti Esther bisa lihat gambar yang di sini? Iya, betul. Apakah ini orang tuanya kompak di belakang ini? Tidak, ini sudah saling berkelahi ya. Dan apakah anaknya, aduh kesian, ya kan? Anaknya yang jadi stres sendiri. Jadi stres sendiri dia punya anak. Nih. Jadi ini kita punya not ya. Orang tua harus mengerjakan terlebih dahulu taman hati orang sebelum taburkan benih kepada anak-anak. Karena kalau kalau orang tuanya seperti ini, anaknya sudah jadi seperti ini, ketika anaknya salah, lalu orang tuanya tegur, makanya anak punya muka tadi tidak enak banget yang itu tadi Anti Esther. Dia punya hasil seperti itu, karena mama papa sendiri tidak akur mau minta kita supaya bisa menurut gitu. Bukannya, jadi harus hidupkan terlebih dahulu orang tua kan. Orang tua harus hidupkan dulu yang benar, maka anak pun akan ikut teladan yang orang tua berikan. Ya toh, Anti Esther? Kasihan kan lihat seperti ini. Makanya anak punya muka murung-murung, lebih banyak stres. Dia pikir kalau dia punya orang tua yang lagi sedang bagaimana tuh punya orang tua berkelahi terus, ya toh? Enggak kan, enggak mantap hidup seperti ini. Ini bukan hidup Kristiani kan? Ini yang banyak tabur ini setan, ini sudah benih-benih dan siap untuk menghasilkan rumput-rumput yang liar. Saya ada lihat ini gambar kesian. Oke. Apakah ada Uncle Sutardi di sana? Ada Itin. Oke. Itin mau di sini ya, bilang apa yang harus ayah dan ibu lakukan. Oke. Ini kayak kalau tidak salah sebelum Uncle Sutardi baca, ini masih kutipannya Itin kopi lagi. Yang ayah dan ibu harus lakukan adalah mereka harus bergumul dalam kasih dan takut akan Allah untuk mengisi lebih dahulu tanaman hati. Ya kan? Ini apakah ini sebelum anak-anak mereka mau sebelum menghasilkan buah hati, mereka harus lebih dahulu kan untuk saling mengisi dulu taman hati mereka masing-masing, taburkan benih, kasih begini tuh nanti kalau ada anak, belajar buku rumah tangga Advent. Dan di sini selanjutnya, apa yang harus mereka atau orang tua lakukan sebelum mengisi taman hati mereka dengan hal yang benar. Oke, boleh Uncle Sutari baca? Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Oke. Dan juga langsung sambung dengan Lukas 8:11 ya, Uncle Sutardi. Terima kasih. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts.
and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Oke, terima kasih Uncle Sutardi. Jadi Uncle Sutardi, ini apakah ini yang Itin baca juga langsung dari buku Roh Nubuat, bahwa sebelum untuk buka buku Roh Nubuat ataupun Alkitab harus berdoakan terlebih dahulu, Uncle Sutardi? Ya, Tin. Nah, dan berdoa minta bahwa Tuhan selidiki kita punya hati kan, dan ketahuilah ya my heart, dan juga pikiran-pikiran kan, hati sama dengan pikiran tadi. Ini apakah ini tahap sebelum untuk kasih tabur benih, yaitu firman Allah, ini Alkitab, ya kan? Ya, betul, Tin. Ataupun Roh Nubuat ya, dan bahkan Roh Nubuat yang kita lagi bahas ini tentang rumah tangga Advent. Dan apakah ini penting juga langkah-langkah sebelum mau merencanakan buah hati, ataupun juga banyak kalau mau suka dalam hal rumah tangga, pernikahan, dan juga seorang anak belajar dari buku-buku Roh Nubuat kan, dan juga Alkitab. Nah, ini juga yang hal agar supaya nanti menghasilkan seperti ini, yaitu Uncle Sutardi. Ini Uncle Sutardi hasil seperti ini, apakah dia melakukan langkah-langkah seperti ini, mau selidiki dulu hati atau enggak, Uncle Sutardi? Tidak kan? Sehingga rumah tangganya seperti ini karena enggak, dia punya fondasi awal tidak diisi dengan firman Tuhan ataupun bergumul dengan Tuhan. Nah, oke. Nah, ini. Boleh Uncle Sutardi baca lagi sampai ayat 21. Oke. Ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini karena ini adalah perbuatan-perbuatan apa? The words of the flesh kan, atau perbuatan dagingnya. Ini kalau ini ada dalam rumah tangga, ini dibilang di sini tidak mendapat bagian kan dalam kerajaan Allah. Wow. Dan ini kita sudah tidak mau tekankan lagi karena ini tidak diinginkan kan dalam rumah tangga masing-masing, tapi yang diinginkan dalam rumah tangga yang ayat selanjutnya dari ayat ini kan, buah roh, fruit of the spirit. Dimana ini Itin baca saja karena waktunya sudah over. Dimana makasih Uncle Sutardi sebelumnya. Jadi ya, buah yang mau diinginkan ini kan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini dibilang tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Mantap nggak ini Oma kalau di dalam rumah tangga Oma? Iya. Jadi harus ada buah-buah roh kan terlebih dahulu. Iya. Supaya rumah tangganya tetap terangkul terus kan, tidak ada perpecahan dalam rumah tangga karena yang sudah dilahirkan adalah buah roh terlebih dahulu. Ini sudah bagian terakhir ya. Nah, ini dia. Ini kita punya notes bahwa ini buah-buah yang langkah awalnya harus ada buah-buah roh terlebih dahulu di dalam orang tua sebelum mau ada buah hati.
agar Iya. supaya buah hati pun bisa mengikuti teladan yang orang tua sudah hidupkan terlebih dahulu gitu. Dan ini juga kita teringat kesaksian dari emak di mana emak yang lebih dahulu sadar kan baru Michi bisa join dalam pekabaran ini, dan itu pun sudah kenyataan hidup dari emak, dan kita share bahwa harus orang tua terlebih dahulu agar supayanya anak, karena anak ini ingat di kutipan bahwa anak ini punya buku pelajaran adalah orang tua. Jadi orang tua harus terlebih dahulu untuk ada ini peace, forbearance, self-control, maka anak-anak pun bisa melihat dan juga mengikuti apa yang orang tua bilang, itu dia. Dan ini sudah terakhir ya, bahwa di Galatia 6 ayat 7b bilang, karena apa yang ditabur, itu juga yang akan dituai. Kalau Anda tabur yang benih-benih baik dan juga Anda pun menunjukkan akan hal-hal yang baik kepada anak-anak Anda, maka Anda pun akan menuai hasil yang apa yang Anda tabur. Itu dia. Inilah kita punya renungan pada pagi hari ini. Biarlah saudara-saudara semua dapat dikuatkan dengan renungan Adventist Home kita, supaya kita keluarga dalam Tuhan bisa terus terangkul agar supaya kita tidak ditaburi oleh benih-benih setannya. Karena apalagi pelajaran-pelajaran yang semakin padat ini membuat orang punya pikiran lebih tidak ada pikiran-pikiran yang aneh-aneh kan. Oke. Demikian saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah bisa sama Biasa. Puji Tuhan, Eden. Tuhan, Bapak.